Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar hukum tertulis negara. Di lingkungan terkecil misalnya keluarga, terdapat bukan hanya satu melainkan beberapa norma atau aturan, seperti aturan untuk beribadah, aturan dalam berbicara satu sama lain, aturan menjaga kebersihan, aturan untuk saling membantu, dan sebagainya. Di lingkungan sekolah, terdapat beberapa aturan yang harus dipatuhi, di antaranya aturan seragam, aturan untuk mengikuti pelajaran di sekolah, aturan untuk menghormati guru dan para petugas di sekolah, serta banyak aturan lainnya. Di lingkungan masyarakat, norma atau aturannya lebih banyak lagi, karena lebih banyak urusan yang perlu diatur. Ada beberapa aturan, misalnya tentang mengelola sampah, aturan untuk menjaga keamanan lingkungan, aturan untuk mencegah penyebaran nyamuk guna menghindari wabah penyakit, dan sebagainya. Di negara, aturan negara biasa disebut sebagai hukum, berupa undang-undang. Undang-undang adalah hukum tertulis dalam sebuah negara. Di Indonesia, undang-undang itu disebut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengapa perlu adanya dasar hukum tertulis? Hal ini agar hukum tidak bertentangan, maka perlu adanya dasar hukum tertulis. Semua undang-undang atau aturan di dalam negara perlu bersumber pada hukum tertulis. Ibarat pohon besar, dasar hukum tertulis adalah batang utama pohon tersebut. Adapun undang-undang serta peraturan-peraturan di dalam negara adalah seperti batang dan rantingnya. Tanpa dasar hukum tertulis, undang-undang serta ketentuan-ketentuan dapat bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Maka, bila hal ini terjadi, akan membingungkan masyarakat untuk memenuhi hak dan kewajiban. Oleh karena itu, setiap negara perlu memiliki dasar hukum tertulis. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar hukum tertulis bahwa setiap negara perlu memiliki dasar hukum tertulis agar dapat membuat berbagai undang-undang serta aturan lainnya yang benar-benar baik. Dasar hukum tertulis itu perlu dibangun di atas dasar negara yang telah ditetapkan. Di Indonesia, dasar negaranya adalah Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila 3, Persatuan Indonesia. Sila 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasar hukum tertulis berupa Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagaimana perumusan dan pengesahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan dasar hukum tertulis dari semua hukum di Indonesia. Kalau hukum dapat diibaratkan sebagai pohon besar, maka dasar hukum tertulis adalah ibarat batangnya. Semakin kokoh batang itu akan semakin kuat pohonnya.
Begitulah gambaran Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar hukum tertulis di Indonesia. Lalu bagaimana Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar hukum tertulis dirumuskan dan disahkan? Sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPK yang dipimpin Rajiman Wedyodiningrat di gedung Chuo Sangiin di Jakarta. Perumusan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perumusan Undang-Undang 1945 oleh BPUPK dilaksanakan dalam sidang kedua, yakni tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. BPUPK membentuk 3 panitia kecil untuk membahas dan mempersiapkan perumusan Undang-Undang Dasar. Rancangan undang-undang tersebut berisi antara lain: A. Wilayah negara Indonesia yang mencakup seluruh bekas wilayah Hindia Belanda dan pulau-pulau di sekitarnya. B. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. C. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. D. Bendera nasional adalah sangsaka merah putih. E. Bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Tanggal 16 Juli 1945, naskah rancangan Undang-Undang Dasar itu diterima dalam sidang BPUPKI dengan suara bulat. Selesailah perumusan naskah Undang-Undang Dasar tersebut. Bagaimana proses pengesahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945? Selesai merumuskan Undang-Undang Dasar, BPUPK dibubarkan dengan alasan karena tugasnya telah selesai. Selanjutnya dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang mengambil alih tugas penyiapan kemerdekaan Indonesia dari BPUPK. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang mengambil alih tugas penyiapan kemerdekaan Indonesia dari BPUPK. Tanggal 16 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang pertama. Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI sidang lanjutan. Ada 3 keputusan PPKI dalam sidang itu. Pertama, menetapkan Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kedua, Komite Nasional Indonesia Pusat untuk menyusun kelengkapan pemerintahan. Dan yang ketiga adalah mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sidang BPUPKI 1 pada tanggal 29 Mei 1 Juni membahas konsep dasar negara dengan membentuk panitia kecil. Di sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 hingga 17 Juli 1945 membentuk 3 panitia dalam membahas undang-undang. Sidang BPUPKI tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistematika Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, pembukaan. Kemudian batang tubuh. Kemudian penjelasan. Batang tubuh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945
terdiri dari 16 bab dan 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Setelah dilakukan perubahan atau amandemen, sekarang sistematikanya menjadi pembukaan dan pasal-pasal. Amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan undang-undang disebut sebagai amandemen. Beberapa pasal dari Undang-Undang Dasar diubah secara bertahap melalui sidang-sidang MPR. Tahap perubahan. Jumlah amandemen 4 kali, tanggal 14 sampai 19 Oktober 1999, total ada amandemen sebanyak 9 pasal. Tanggal 1 sampai 18 Agustus 2000, terdapat 25 pasal pada 5 bab yang diamandemen. Tanggal 1 hingga 19 November 2021, ada 22 pasal yang diamandemen. Pada tanggal 1 hingga 10 Agustus 2022, ada 13 pasal yang diamandemen. Hasil amandemen. Pertama, masa jabatan presiden dibatasi maksimal 2 kali. Kedua, warga memilih langsung wakilnya di DPR/DPRD. Yang ketiga, warga memilih langsung presiden dan wakil presiden. Serta yang keempat, anggaran pendidikan paling sedikit 20%.